Oke, nomor satu tadi saya tambahkan ya. Jadi ini maksudnya isi media massa itu kan terdiri dari berita, opini, dan picture, ya. Picture. Jadi karangan khas itu picture. Nah, picture itu biasanya adalah gabungan dari berita dan opini, ya. Atau biasanya merupakan opini yang mendasarkan diri pada fakta atau berita. Nah, eh, kekhasan dari kenapa disebut karangan khas ya? Kekhasan dari picture ini adalah dia seperti dikatakan di sana itu memakai gaya bahasa sastra. Ya, jadi kita sebagai pembaca eh, juga merasa bahwa ini ada nilai sastranya, gitu ya. Ini seperti cerita, gitu ya. Berita tetapi seperti cerita dan ada opininya. Jadi lengkap ya, ada berita, fakta, opini, gitu ya. Itu contoh dari itu feature ya, bagian ketiga dari isi media massa. Anda kalau sering baca Kompas tentu ada sering membaca tentang feature ini, gitu ya. Dia bergaya sastra dalam arti pilihan katanya pun seperti novel atau mungkin seperti syair ya. Misalnya ada kejadian katakanlah kebakaran di Tanah Abang. Kalau berita tentu kan terjadi kebakaran hari Senin tanggal katakanlah 1 November gitu ya. Sekian rumah hangus habis di api jago merah misalnya gitu. Kemudian katakanlah ada korban misalnya seseorang yang sedang tertidur dan kemudian tidak sempat menyelamatkan diri. Nah, itu berita ya. Nah, bagaimana dengan berita tetapi dibungkus dalam bentuk picture gitu ya. Jadi ini berdasarkan misalnya penelitian si wartawan datang ke tempat gitu ya, dan kemudian memperhatikan orang-orang korban-korban itu misalnya, maka dia menulis picture. Seorang lelaki tua itu menatap nanar bekas rumahnya yang sudah rata dilalap si jago merah. Nah, itu bukan berita lagi. Itu sudah bentuk cerita gitu loh. Ya. Dengan matanya yang berkaca-kaca dia berusaha mencari apakah masih ada barang-barang yang masih tersisa di reruntuhan rumahnya itu. Jadi si pembaca pun bisa terhenyak gitu ya dengan gaya-gaya bahasa yang seperti itu. Tidak hanya memberitakan terjadi kebakaran di Tanah Abang jam sekian-sekian gitu, tidak itu. Tapi dia katakanlah biasanya memberi lakon satu orang korban misalnya atau beberapa orang, sehingga kita membacanya itu menjadi terharu gitu ya. Misalnya di kejadian gunung meletus beberapa waktu lalu, ada seorang anak yang karena tidak ingin berpisah dari ibunya, maka dia bersama-sama ibunya ikut tergulung lahar. Itu memang kejadian nyata kan? Siapa namanya saya lupa gitu ya. Ia yang tidak mau meninggalkan ibunya yang sakit dan tidak bisa berlari itu memutuskan untuk tetap bersama ibunya meskipun jilatan lahar sebentar lagi akan melumat tubuhnya dan ibunya itu. Gitu. Itu kan ditulis dengan gaya, itu fakta, tetapi ditulis dengan gaya sastra, seolah kita sedang membaca novel gitu. Ya. Ia memutuskan untuk bahkan mungkin mengorbankan dirinya demi tidak meninggalkan ibunya sendirian, katakanlah dilumat oleh lahar apa itu waktu itu ya, Semeru itu. Nah itu berita yang ditulis dalam bentuk sastra, dan itu kita katakan sebagai karangan khas atau feature. Ya. Jadi dia bukan berita, dia bukan opini, tapi dia menggambarkan kejadian nyata, tetapi dalam bentuk bahasa yang lebih tinggi ya, lebih punya nilai sastra, sehingga kita membacanya pun
kalau itu kejadian tragis ya mungkin ikut menangis, gitu ya. Kalau itu kejadian gembira mungkin ikut berbahagia gitu ya. Karena memang itu ada nilai sastranya. Nah, biasanya yang menulis karangan khas atau feature ini wartawan senior. Biasanya kalau wartawan junior misalnya baru lulus terus jadi wartawan ya berita aja. Biasa gitu ya. Nah, tetapi seiring dengan pengalamannya, seiring dengan bacaannya, maka dia akan mampu membuat cerita seakan-akan itu novel sastra padahal itu kejadian nyata. Gitu ya. Kalau di Kompas kalau hari Minggu suka ada itu. Seperti itu. Itu adalah karangan khas atau disebut sebagai feature. Oke, saya kira itu ya. Silakan pertanyaan kedua.